Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, selamat datang di channel Jalan Lurus Islam. Kita semua tahu bahwa penghafal Al-Quran adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Allah menjanjikan banyak pahala bagi mereka yang menghafal Al-Quran. Namun, benarkah semua penghafal Al-Quran pasti bisa masuk surga? Jawabannya tentu saja tidak. Ternyata penghafal Al-Quran yang masuk neraka pun juga ada. Mengherankan bukan? Tetapi tahukah Anda bahwa hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW? Al-Quran bisa menjadi pembela atau musuh bagimu. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran bisa menjadi pembela yang akan menyelamatkan kita di akhirat, atau musuh yang akan mencelakai kita di akhirat. Lantas, siapakah mereka yang menjadi musuhnya Al-Quran? Berikut ini ciri penghafal Al-Quran yang masuk neraka, yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun hadis. Penghafal Al-Quran yang berpaling dari Al-Quran. Ciri penghafal Al-Quran yang masuk neraka adalah penghafal Al-Quran yang berpaling dan melalaikan Al-Quran. Mereka tidak mengambil peringatan dari Al-Quran yang dibacanya, tidak mempelajari makna dan isinya, melupakan hafalannya, dan juga tidak mengamalkannya. Maka, berhati-hatilah, jangan sampai kita berpaling dari Al-Quran sedikit pun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa berpaling dari Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan memikul dosa yang besar di hari kiamat. Penghafal Al-Quran yang tidak ikhlas. Tidak bosan-bosannya para ustadz kita memberikan nasihat agar tetap menjaga niat karena Allah, baik dalam menghafal Al-Quran ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Karena salah satu di antara syafaat diterimanya sebuah amalan adalah ikhlas. Ikhlas karena Allah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak menerima amalan kecuali ikhlas karenanya dan mengharap ridhonya. Menghafal Al-Quran adalah ibadah yang agung. Namun, apabila niat kita dalam menghafal Al-Quran adalah karena ingin disanjung manusia, maka bersiaplah untuk menjadi penghafal Al-Quran yang masuk neraka. Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling awal diadili di hari kiamat adalah seorang laki-laki yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu serta membaca Al-Quran. Lalu ia didatangkan dan ditunjukkan nikmat-nikmat itu kepadanya. Maka ia pun mengakui nikmatnya itu. Lalu Allah pun berfirman, apa yang engkau perbuat terhadap nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku mempelajari ilmu dan mengajarkannya, serta membaca Al-Quran karenamu. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau membaca Al-Quran agar dijuluki sebagai orang yang ahli baca Al-Quran, dan engkau telah mendapatkan julukan itu. Maka malaikat diperintahkan untuk menyeret wajahnya hingga ia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Penghafal Al-Quran yang menginginkan dunia dari Al-Quran. Saat ini, memiliki hafalan Al-Quran adalah sesuatu yang menjanjikan. Bagaimana tidak, banyak sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi yang memberikan beasiswa bagi mereka yang memiliki hafalan Al-Quran. Hal ini bukan berarti tidak boleh. Akan tetapi, jangan sampai motivasi kita menghafal Al-Quran adalah untuk urusan dunia. Rasulullah SAW bersabda, pelajarilah Al-Quran dan mintalah surga dengan Al-Quran itu sebelum dipelajari oleh kaum yang menginginkan dunia dengan Al-Quran. Sebab Al-Quran itu dipelajari oleh 3 golongan, yaitu orang yang belajar Al-Quran untuk berbangga diri, orang yang belajar Al-Quran untuk mencari makan, dan orang yang belajar Al-Quran hanya karena Allah. Rasulullah SAW juga bersabda, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka mintalah kepada Allah, karena akan datang suatu kaum yang membaca Al-Quran, namun dengan Al-Quran itu mereka meminta-minta pada manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Penghafal Al-Quran yang munafik.
Diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW mengkhawatirkan kehancuran umatnya karena akan ada golongan munafik yang belajar Al-Quran lalu ia menyimpangkan makna Al-Quran dari makna yang sebenarnya untuk menyesatkan orang lain dan berdebat dengan orang-orang mukmin. Rasulullah SAW bersabda, orang-orang munafik mempelajari Al-Quran lalu digunakan untuk berdebat dengan orang-orang mukmin. Mereka mempelajari Al-Quran dan menafsirkan tidak sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Hadis riwayat Ahmad.